Al-Quran untuk dibaca dipahami, dibaca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah. Kalau mencium Hajar Aswad boleh, mencium anak boleh, mencium istri boleh. Kenapa mencium Al-Quran tidak boleh? Tidak dicontohkan oleh Nabi. Gimana Nabi mau cium Al-Quran? Qurannya masih belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasa saya tetap mengomentari ceramah-ceramah dari Ustadz Wahabi ya, dengan harapan itu saudara-saudara kita Salafi Wahabi ini oleh Allah disadarkan, walaupun kemungkinannya sangat tipis, tapi harapannya mudah-mudahan oleh Allah disadarkan. Diketahui ya juga, sebelum saya bahas, sebelum saya komentari sebuah video ya, bahwasanya kami NU ya, kalau dikatakan Ahlus Sunnah, Wahabi pun mengaku Ahlus Sunnah, mengaku aswaja ya. Orang-orang NU membantah atau meluruskan pemahaman Wahabi berdasarkan fitnah, tidak berdasarkan kebencian. Karena banyak berseliweran di luar sana orang-orang Wahabi merasa difitnah. Mereka membalikan fakta. Orang NU yang difitnah, orang NU yang dibilang menfitnah. Ini mereka pinter memutarbalikkan fakta. Orang-orang NU, anak-anak aswaja yaitu YouTuber NU itu tidak dalam membantah ustadz-ustadz Wahabi, ceramah ustadz-ustadz Wahabi ini tidak membabi buta. Yang dibantah, yang disanggah itu yang salah, pidatonya, ceramahnya yang salah, yang bikin resah masyarakat. Yang ceramahnya yang baik-baik, yang benar, ya enggak. Kami itu tidak membabi buta. Kami ya tahu sendiri, kalau benar ya benar. Kalau benar kami katakan salah, maka kami yang diadab oleh Allah. Begitu. Jadi perlu diketahui oleh saudara Salafi Wahabi, kami membantah ustadz-ustadz kalian, menyangkal tuduhan-tuduhan ustadz kalian, ataupun membongkar kebohongan ke ustadz kalian, itu bukan berdasarkan kebencian, agar kalian itu sadar bahwa kalian itu dibohongi. Itu loh. Nanti bukan di video sekarang ini, mungkin besok lusa atau kapan saya akan menampilkan lagi sebuah video tentang kebohongan dari Ustadz Wahabi. Kali ini saya akan mengomentari ceramahnya dari Ustadz Yazid Jawas. Nah, Wahabi itu kalau tidak dilakukan Rasulullah, bid'ah. Gitu. Semua yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah itu. Sekarang kita komentari ceramah dari Ustadz Yazid Jawas. Namun sebelum kita komentari perlu tahu dulu apa yang mau dikomentari. Di sini saya akan menyajikan sebuah video ceramahnya beliau. Baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami, dibaca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah.
Mencium mushaf, mencium Al-Quran setelah membaca itu adalah tradisi orang NU. Shadaqallahul azim, dicium Al-Quran. Katanya Ustadz tadi, Ustadz Jawas itu, ya, untuk apa dicium? Rasulullah tidak pernah melakukan, Rasulullah tidak mencontohkan. Sekarang begini, bolehkah mencium anak kita? Bagaimana hukumnya mencium anak kita? Bagaimana hukumnya, maaf agak lebihan lagi, mencium istri kita? Kalau dikatakan boleh mencium anak, boleh mencium istri, boleh. Anak istri itu manusia, yang dimana kadang-kadang anak dan istri ini menjadi musuh, memusuhi kita karena kita salah mendidik. Kenapa dicium? Kenapa boleh? Ini dalil dulu, apa namanya? Logika dulu. Udah ada logika-logikaan agama. Wah, mana bisa kita memahami Al-Quran tanpa logika? Dalam Quran berkali-kali berfirman, apalah ta'qilun, apa tidak kamu menggunakan akal kalian, gitu kan? Artinya kita dalam agama itu harus menggunakan akal, gitu. Tapi jangan mengakal-akali agama. Kembali lagi, kalau mencium istri ataupun anak bolehkan, apalagi mencium kalamullah, mencium Al-Quran. Mencium Al-Quran dilarang. Mencium manusia boleh, apalagi Al-Quran kalamullah. Dan ini ulama mengiaskan pada mencium Hajar Aswad. Ya. Rasulullah tidak mencontohkan. Ini kan orang goblok ini ya. Coba pikir, bagaimana Rasulullah mau mencium Al-Quran, wong Qurannya masih belum ada. Ya. Jawas. Saya yakin seandainya Al-Quran pada itu turun langsung satu berbentuk mushaf, saya yakin Rasulullah pun mencium, karena Hajar Aswad Rasulullah cium. Ya. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad bukan kalamullah. Hajar Aswad hanyalah batu. Tapi kenapa Rasulullah mencium? Quran lebih mulia dari Hajar Aswad itu. Rasulullah tidak mencium mushaf karena pada itu mushafnya masih belum ada. Firman Allah masih ada di hafalannya para sahabat, ada di hafalan para nabi, ada di benaknya Nabi, masih belum ditulis. Ditulis pun sebagian masih belum dikumpulkan. Quran itu dibukukan kan setelah masanya sahabat kan. Mulai sejak Sayyidina Umar sudah mulai dikumpulkan. Setelah sampai pada masanya Sayyidina Utsman, baru sudah Al-Quran disatukan, ditemukan, sudah banyak, sudah dikumpulkan. Kalau sebelumnya kan baru ada di pelepah forma, ada tertulis di batu, atau ada di kulit hewan yang yang halal, daging darahnya yang sudah disamak dan lain sebagainya. Ya mau bagaimana Rasulullah mau cium, Qurannya belum ada. Ini kan Bahlul bin Tolol. Ini sekarang kita, apakah ada dasarnya ya, mencium Al-Quran kalau di Nabi kan sudah tidak ada, karena waktu itu Quran masih belum ada. Sekarang kalau para sahabat bagaimana? Ada gak contoh dari sahabat mencium Al-Quran? Dalil yang dari sahabat, di mana sahabat itu yang melakukan. Yustahabbu, ini dianjurkan, disunnahkan. Takbilul mushafi, mencium mushaf. Dasarnya apa? Lianna Ikrimah bin Abi Jahlin, sesungguhnya Ikrimah bin putranya Abu Jahalnya kafir, tapi putranya malah menjadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah.
Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal ini sahabat Nabi, beliau mencium Al-Qur'an. Itu kan sahabat, bukan Nabi. Wahabi. Yalah salafi. Kalau tidak mau disebut Wahabi malu. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin." Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Yang disebut Nabi adalah pembesar sahabat, yaitu khulafa'ur rasyidin, 4 orang. Tapi juga mencakup pada sahabat yang lain. Artinya para sahabat yang lain. Ini dia dicontohkan oleh sahabat Nabi, yaitu Ikrimah. Beliau mencium mushaf. Sahabat jadinya di bawah Rasulullah. Sedangkan Ustadz Jawas, Ustadz Wahabi itu di mana derajatnya? Kedudukannya dalam agama itu ada di mana? Apakah ada di derajat Celcius? Sahabat melakukan. Orang baru sekarang ya, orang-orang sekarang yang tidak jelas ya, ibadahnya belum tentu diterima, dosanya banyak, belum tentu diampuni, sudah merasa lebih hebat dari sahabat, merasa lebih baik dari sahabat Nabi. Jadi mencium mushaf itu dicontohkan oleh sahabat Ikrimah. Wabil qiyasi ala takbilil hajaril aswadi, dan dikiaskan dengan bolehnya mencium hajar aswad. Rasulullah saja mencium hajar aswad, bukan mushaf. Ya. Mencium hajar aswad, mencium batu ya. Batu itu boleh. Batu hajar aswad itu, batu hitam di Ka'bah itu ya boleh, apalagi mencium Quran. Zakarahu ba'duhum, menuturkan kepada keterangan ini siapa bagian ulama, wali'annahu hadyuhu minallahi ta'ala, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk Allah, kalamullah yang isinya petunjuk Allah. Masa dilarang mencium benda yang dimana di dalam benda itu adalah petunjuk Allah, hidayah Allah ada di dalamnya. Fasyuri'a takbiduhu, maka disyariatkan mencium Al-Quran, mencium mushaf, kama yustahabu takbirul waladis shogiri, sebagaimana dianjurkan mencium anak kecil. Mencium anak kita yang masih kecil itu dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Mencium Al-Quran itu semata-mata tabarrukan bil Quran. Ngono dok remajan Wahabi. Itu dalil mencium Al-Quran ya. Jadi mencium Al-Quran sudah dicontohkan oleh sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau mencium hajar aswad boleh, mencium anak boleh, mencium istri boleh, kenapa mencium Al-Quran tidak boleh? Tidak dicontohkan oleh Nabi. Gimana Nabi mau cium Al-Quran? Qurannya masih belum ada. Mono blog. Ya Allah. Ini pasti tetap ya. Saya yakin ada yang bela. Siapa? Satu-satunya orang yang getol membela Wahabi dalam channel kami. Teruskan marah-marah. Ya. Disanggah marah-marah. Malah di kami NU dituduh memfitnah. Dituduh tukang ahlul fitnah. Alul fitnah wal bid'ah. Tidak selesai. Jadi itu sanggahan saya untuk Ustadz Yasin Jawas. Jadi dari dalil tadi, mencium Al-Quran itu, mencium Al-Quran atau mushaf itu bukan hanya boleh, tapi dianjurkan, tabarrukan. Mencium hajar aswad saja disunnahkan, dilakukan oleh Rasulullah. Mencium anak boleh, mencium istri boleh, masa mencium Al-Quran tidak boleh?
Adapun Rasulullah tidak mencium mushaf karena waktu itu mushafnya belum ada. Demikian penjelasan dari saya, pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.